Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Sebelum Masehi. Ya, baca ya. Udah kelihatan di sini. Apakah Isa juga hidup tahun 1530 sebelum Masehi? Ya sebelumnya. Bang RK, punten Bang RK. Ini mah ketinggian pelajarannya. Belum levelnya nih kayaknya. Ya, kita tidak menghafalin sejarah. Sejarah itu banyak gitu. Kita ini yang saya bilang kamu buta. Silakan. Kita baca Al-Quran. Nah, sekarang saya mau bertanya. Bang RK bertanya nih ke saya, gantian. Apa? Kamu sudah selesai belum yang tadi? Apakah Isa hidup di tahun 1530 sebelum Masehi? Ya itu terserah Bang RK. Enggak, saya tanya. Apakah Isa kan Harun kan hidup 1530 sebelum Masehi, ya kan? Ya kan? Apakah Isa juga hidup di zaman yang sama dengan Harun? Setahu bukan zaman gini Bang RK. Kalau Harun itu duluan sebelum Isa. Nah, tapi tadi di surah Miriam ayat 20, surah Miriam ayat 28 mengatakan Harun itu saudaranya Miriam. Ya bisa jadi kalau kakak adiknya. Hah? Ya bisa jadi karena Nabi Muhammad yang terakhir 25. Oke. Kakak adiknya, iya. Harunnya, saya belum masuk lebih dalam nih. Harunnya abang ini punya silsilah dari mana sampai ke Nabi Isa? Coba jelaskan. Sampai ke Nabi Muhammad juga. Coba. Ya memang dia keturunan semua. Yusuf, Isa itu kan anak. Jangan klaim Pak. Datanya mana Pak? Datanya mana? Jangan klaim. Ya ada di Al-Quran. Bang RK buka aja. Ya Al-Quran surah berapa? Buka aja Bang RK. Yang saya baca adalah Maryam ulta Harun bin Imron, putri Imron. Ya itu ada di Al-Quran. Bapak tahu nggak? Imron punya istri namanya siapa? Imron atau Amran punya istri namanya siapa? Sabar. Imron atau Amran punya istri namanya siapa? Kita itu Bang RK kalau baca Al-Quran tidak selalu membacakan semuanya yang isinya. Harun punya ayah namanya Imron, betul? Silakan Bang RK kalau enggak tahu. Betul atau tidak? Saya nggak nyampe ke sana, nggak nyampe kita berbahas. Jujur bilang maaf Bang RK, saya nggak nyampe ilmu saya ke situ Bang RK gitu. Lah saya udah bilang kita tidak mempelajarin seperti itu. Kalau mau dipelajari semua. Jadi apa yang mau kau diskusikan dengan kami? Bayangin Bang RK, hadis saja ada banyak hadis palsu. Gitu loh. Saya nggak tanya itu. Jadi apa yang mau kau diskusikan sekarang? Kalau Al-Quran nggak ada yang luar biasa. Nah, saya mau tanyakan, Isa itu kan anak siapa? Anak Maryam. Dari tadi kan kita diskusi itu, Pak. Ya, betul. Nah, Maryam punya saudara namanya Imran, betul? Saya mau tanyakan dulu nih. Iya, Maryam punya saudara namanya Imran, betul? Ya, saya belum nyampe ke sana. Saya mau bertanya dulu. Sesuai data yang kita buka ini loh, ayah nih. Maryam punya saudara namanya Harun, betul? Betul. Nah, Harun punya ayah namanya siapa? Imron kan? Harun bin Imron kan? Baca aja, saya nggak kelihatan. Iya, Harun ini saudaranya Maryam, betul? Oh, sorry. Coba dari atas apa itu? Iya, Maryam ini kan Maryam ini anaknya siapa? Isa kan? Ya. Isa Al-Masih kan? Isa ya. Nah, sekarang Harun punya saudara namanya siapa? Saudara Harun siapa? Ya itu memang dari turunan semuanya kayak gitu Bang Eta. Harun punya saudara Maryam. Sekarang Isa panggil Harun siapa? Ya paman lah. Paman. Nah sekarang apakah Isa dengan Harun ini sama hidup sejaman? Apakah Isa kalau Isa adalah pamannya Harun ini ponakannya Isa, apakah hidup sejaman? Bang Eka, kita nggak nyampe ke sana. Jadi yang dibahas ini kita bahas tentang Isa nih. Isa punya ibu namanya Maryam. Nah, Maryam punya saudara namanya Harun. Tahu, maksudnya Bang RK itu udah tahu. Di bukan ya zamannya. Kan? Nah, kamu mengakui bahwa Isa itu punya paman namanya Harun.
Harun yang mana nih? Silakan Kak, mau tambahkan silakan. Pusing. Saya tanyakan ya. Saya mau tanya ini, boleh nggak? Apa? Tanya aja, Bang. Bantu jawab juga ya, Bang RK ya, izin ya. Silakan. Karena waktu itu saya bertanya sama si Mbak ini kan jawabannya nggak tepat. Ya kan. Halo? Silakan dengan ke KCW hijab, silakan. Enggak. Teman-teman jangan lupa follow ya, kasihan akunnya ke. Bang RK. Nah, ya dengan silakan langsung. Iya ya. Nabi Isa itu kan anaknya Maryam kan? Maria. Betul. Miriam. Saya ikutin kamu. Punya bapak? Hah? Silakan. Nggak punya bapak nggak? Saya bertanya, punya bapak nggak? Punya kemanusiaannya itu ada ya, tapi dia bukan dari biologis ya. Jadi dia Bunda Maria ini bersuamikan Yusuf, namun dia tidak berhubungan badan gitu. Jadi Santo Yusuf ini dia menikahi Bunda Maria untuk menjaga marwahnya. Jadi kalau dikatakan apakah dia punya bapak biologis, tentu tidak. Tetapi bapak yang memberikannya kelegalan bahwa dia bukan anak haram. Nah, secara perdata supaya Maria ini tidak dirajam karena dia kan seorang perawan. Kan dia seorang perawan, jadi dia tidak mungkin dalam kondisi perawan dia melahirkan. Sementara di bangsa Israel ada hukum, ya kalau ada perawan hamil, ya itu harus dirajam. Makanya apakah dia punya bapak secara biologis? Tidak. Tetapi bapak yang mengangkatnya menjadi anak itu yang ada. Gitu, Yang saya mau tanyakan, Isa ini kan dari tahun pertama lahir sampai umur 12 bersama ibunya. Umur 13 sampai umur 30. Kenapa? Yesus ini kemana Bang RK yang mau saya tanyakan? Bang RK jawab. Ada di Lukas. Kasih datanya aja Bang. Bang RK yang jawab coba. Oke. Saya jawab dengan data ya. Ya, di Lukas ada tuh Bang RK. Lukas 2 ayat 41 Bang RK. Ini ada bapaknya bahkan di sini. Santo Yusuf. Lukas 2 ayat 41 Bang RK. Ya, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari di mute dulu Bang, didengerin Bang. Iqbal, kamu bisa diam dulu Iqbal. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan lamanya, lalu mencari dia di antara keluarga dan kenalan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem, terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar ia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawabannya. Ketika orang tuanya, nah ini berarti ada bapak ibunya, melihat dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Lihat, bapakmu," ini Santo Yusuf, "bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Lalu ia, Yesus, pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua itu dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu Bang. Jadi ada semua. Tuh datanya ditunjukin sama Bang RK. Kemute itu Bang. Mute Iqbal. Halo? Aduh, kau berisik sekali di situ tuh. Maaf ya, kalau mau sholat dulu. Berisik kali. Jadi untuk mereka yang mengatakan ya, Tuhan Yesus hilang, Tuhan Yesus itu 3 hari di bait Allah. Selebihnya dia ada di rumah ibunya dan bapaknya, yaitu Santo Yusuf. Seperti itu. Mana lagi nih? Halo, selamat malam. Ya, bisa buka kamera silakan. Boleh? Ya, buka kameranya. Islam atau Kristen? Islam. Silakan. Ini kita mau diskusi atau narasi ya, Bang? Ya, kalau kau bernarasi harus punya datanya dari mana? Kalau narasi tanpa data, saya tidak pernah biasa menerima di sini. Ya, dengan data aja sekalian. Datanya di Al-Quran, gitu kan? Misalkan kau beriman kepada Al-Quran. Gitu. Ya, Abang mau saya bawa data dari Al-Quran atau dari yang Al-Quran, ya. Hadis terserah. Ya. Ya kan? Terserah. Ya. Mau Al-Quran, mau hadis,
urusan kamu. Oke. Mm-mm. Abang tanya 2 soal, saya tanya 2 soal. Jika sudah selesai, oke kita mulai lagi. Mhm. Boleh begitu? Oke. Giliran. Satu Giliran. satu soal. Oke bang, 1. Silakan. Pertanyaan saya 1. Oke, 1. Adakah di dalam Bible atau dalam Alkitab orang Kristen yang mengimani, yang dipercayai oleh orang Kristen, adakah di situ oleh Yesus janji atau bersumpah siapapun tidak akan bisa menggantikan satu huruf pun dalam Bible atau dalam Alkitab, Yohanes, Matius, apa mana-mana? Maksudnya coba subjek predikat objek keterangannya jelas dulu lah. Coba subjek predikat objeknya jelas dulu. Pertanyaannya poinnya apa? Adakah Yesus mengatakan Alkitab ini siapapun tidak akan bisa menggantikan satu huruf pun? Adakah begitu janjian? Ada. Dia mengatakan satu iota pun tidak akan hilang. Di mana, Dari Bang? hukum Taurat tidak akan hilang. Satu iota pun tidak akan hilang sebelum digenapi Di mana, semuanya. Di dalam Ya, di Alkitab. mana, Bang? Iya, buktinya, Tunjukkan Bang. ya. Sabar. Iya. Kita dengan data aja lah, ya kan? Mhm. Matius kalau nggak salah, Matius 5 ayat 18 kalau nggak salah. Coba benar atau tidak? Matius 5 Ayat 18, Bang. ayat 18 ya? Ya. Matius 5 ayat 18. Nih, data ya, saya tunjukkan data ya, Abdul. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama langit dan bumi selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Semuanya harus digenapin. Dari Taurat. Bahkan karya keselamatan Allah yang dinubuatkan bahwa Yesus Kristus harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan naik ke surga, semuanya harus digenapin. Karena dia Al-Masih. Oke? Ini kata siapa, Bang, itu? Kata Yesus. Kata Yesus. Ya. Alkitab yang mana, Bang? Matius pasal 5 ayat 18. Matius. Oke. Betul. Betul ya? Ya. Sekarang betul. saya satu pertanyaan ya. Boleh, Bang. Silakan. Oke. Coba kamu buka surah 18 ayat yang ke-96. Surah 18. Ya. Surah yang mana, Bang? Surah 18, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ya, ayat 96 sampai 97. Ayat 96. 96. Oke. Oke, Bang. Silakan baca. Ini firman Allah, betul? Sekejap, Bang. Sekejap ya, Bang. Sekejap, Sabar ya. sekejap. Ini firman Allah. Sabar, Bang. Sabar. Silakan. Oke, baik. Saya sabar. Al-Kahfi. Al-Kahfi. 96. Surah 18 ayat 96. Surah 18 ayat 96. Ya, surah Al-Kahfi. Sabar ya. Ya. Mungkin dia nggak tahu, Bang. Al-Kaf mungkin. Al-Kaf. Al-Kahfi. Al-Kaf atau Al-Kahfi? Al-Kaf. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Itulah. Ini Al-Kahfi. Di tempatku namanya Al-Kaf sih. nggak Oh, ada. Al-Kahfi. Oh, betul. Ada beda-beda itu. Hmm. Tentang Zulkarnain, Pak. Tentang Zulkarnain. Surah Al-Kahfi ayat 96. Ya, tentang Zulkarnain. Tentang Zulkarnain. Ya. Atau Alexander Agung itu. 92, 93, 94, 96 ya. Ya, silakan. 96, 97. 96 ya. Ya, 96. Silakan. Atuni zubural hadid hatta idza sawa baina sadafain qalan fahu hatta idza ja'alahu naran qala tuni afrigh alaihi qitrah. Artinya? Abang mau saya mau artikan inilah. Silakan. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung. Itu dia. Nah, antara dua gunung itu. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Perintah. Yang mana? Dia itu siapa? Tunggu, Bang, saya habiskan dulu ya terjemahnya ya, Bang. Okay. Sabar ya. Dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tipulah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikannya
merah menyala seperti api, berkatalah dia. Ya. Tadi ada orang telepon, Bang. Saya matikan. Oke. Lanjut. Santai. Menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Oke. Itu dia itu siapa? Dia ini siapa? Oke. Dia ini siapa? Oke, Bang. Oke, kita sini aja. Oke, saya pun tak akan gerak dari ayat ini. Saya mau lihat tafsir dia ya. Boleh? Silakan. Tafsir apa yang dipakai? Oke. Tafsir tahlili. Wajis bagus tuh. Oh, ternyata apakah firman harus ditafsir lagi ya? Mungkin ya. Saya bukan firman, Bang. Ini iyalah, kamu bukan firman, masa kamu Yesus? Ini yang Kamu firman, enggak. Bang. Iya. Ya. Ini yang firman. Kalau kamu Yesus kan, kamu bukan Alfa dan Omega. Silakan. 96. Dia itu siapa? Dia. Tafsir siapa yang dipakai? Ya. Ibnu Katsir mau yang mana? 96 kan? Ya, Al-Kahf. mau yang mana? Sabar. Orang begini bisa login ini. Bukan Kayak dari Bang. si Ujang kemarin terguncang si Ujang. Oh ada. Murtad Bang. Hampir tipis dikit lagi. Masih terguncang banyak sebenarnya. Al-Kahf 96. 96 silakan. Zulkarnain ini Alexander Agung ya? Ya, ini kita tanya, katanya Alexander Agung. Oh. Dari Yunani katanya. Katanya. Waduh. Katanya sih. Nanti kita tanya, kita putar-putar dulu dengan dia. Mantap. Maju kena mundur kena nanti ini. Bang, Apa yang mau ditanya di sini Bang RK? Aku kan nggak paham ini artinya. saya mau tanya, di situ kan Zulkarnain kan membangun sebuah tembok dari besi menurut tafsir Wajis atau tahlili. Nah, ada nggak bukti sejarah atau arkeolog Zulkarnain pernah membangun tembok dari besi itu? Buktinya di mana? Sehingga Al-Quran ngomong benar nih. Ya ini yang benar, Bang. Lebih daripada gini, di mana ada penjelasan, Bang? Ya mana? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia yang meminta potongan-potongan besi itu siapa? Dia ini siapa? Dia ini siapa? Gunung Ini siapa nih? Dia. Zulkarnain. Dia ini siapa nih? berkata, Apakah dia ini benar-benar Zulkarnain? Dia ini siapa? Dia ini di Ditafsir sini ya? ada dipagarkan Zulkarnain lah, Bang. Sekarang Zulkarnain ini lagi buat apa? Kumpulan besi ini Zulkarnain buat apa nih? Besi-besi yang dikumpulkan ini buat apa, Bang? Bukan Abang apa kenapa? Bang RK? Abang kena baca sampai bawah juga, jangan Coba. hanya satu. Berilah ayat aku saja. potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang. Ya, sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain ini berkata, tiuplah api ketika besi itu sudah menjadi merah-merah. Dia pun Zulkarnain ini berkata, berilah aku tembaga-tembaga yang mendidih. Nah, tembaga yang diminta oleh Zulkarnain ini buat apa? Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku Ini buat apa nih? tuangkan Tembaganya ini buat ke apa atas nih? Besi-besi besi tembaganya buat apa? panas itu. Makna adalah tembaga tembaga cair tersebut kemudian dituangkan ke atas pemotongan besi yang telah sehingga dapat menyatukan. Tembaga itu buat apa? Abang baca sejarah yang sepenuh. Nah, Saya justru senang pingin sejarah dengan kamu ini. Makanya saya minta dia saya bagi tafsirnya dari Tafsir apa? satu sudah diartikan satu-satu ya, Bang. Oke, silakan. Satu-satu huruf. Oke, kata per kata silakan. Oke. Mulai kan saya. Ya, mulai bagaimana? Ya mulai dari 96 kan nih. Ayat 96. Ya mana? Kamu malah off kamera. Di mana saya off? Off ya. Ini. Silakan. Ya, dia itu siapa? Zulkarnain. Berilah aku potongan-potongan besi. Ya. Nah, kata siapa? Dia Ini kan? Si dia kan? Saya baca dulu, Bang. Oke, baca dulu. Lagi saya off ya. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, makna sadafanya adalah dua sisi gunung
yang saling berhadapan tersebut. Makna ayat ini, yakni mereka memberinya potongan-potongan besi, kemudian ia mulai membangun dinding dengan potongan-potongan besi itu. Oke. Jadi Zulkarnain meminta potongan besi itu untuk membangun dinding besi, betul? Ya. Nah, coba Di kamu antara- tunjukkan. Sudah. Dinding besi itu yang coba tunjukkan dalam sejarah. Dinding besi itu yang pernah dibangun Zulkarnain itu di mana? Coba. Dinding besi itu oleh Zulkarnain dibangunkan Ya, gitu. mana buktinya? Mana buktinya? Sekejap. Oke, saya akan bawa data lagi kalau begitu. Oke. Abad keberapa itu dibangun Zulkarnain itu? Dinding besi itu dibangun abad keberapa itu? Abang, begini bang, abang baru tanya satu, saya jawab satu. Oke, kita Iya. mulai lagi. Iya. Selesaikan Saya dulu. Ini kan bawa ini data. masih satu pertanyaan ini. Yes, ya. Ini satu saja kan? Ya. Jangan tanya abad dulu. Abad. Iya, oke, makanya nanti saya lagi. tanya, Anda buktikan dinding besi itu dibangun abad keberapa? Ya, abad keberapa dibangun? Jadi abang, Ya. jadi dan abang bukti mau dinding tambah. besi. Saya tidak tambah. Ini kan satu kesatuan pertanyaan. Ini more the question bang. Bukan more the question. Ini just one question, brother. One more question bang ini. One more question. Oh, coba ini satu kesatuan. Abad keberapa dibangun itu? Di mana Zulkarnain? Nah, maha tahu ya Google, berikanlah jawabanmu Google. Ku butuh jawabanmu Google. Aku memohon kepadamu ya Google. Sehingga Google ini bisa memberikan jawaban kepadaku Google. Google ini bukan hanya kita, untuk kalian juga sama. Kalian juga cari di Google. Ya maha tahu Allah dan Al-Qur'annya. Al-Quran itu sudah disimpan. Sekarang ini zaman digital bang, bukan zaman itu Oh, berarti orang dengan bagus. PC. Oke, berarti pikiran kamu bagus ya. Berarti naik bukan naik onta sekarang ya. Silakan. Zulkarnain bangunkan apa bang tadi? Tadi kau baca apa? Iya. Zulkarnain bangunkan apa dan abad berapa begitu? Ya, abad keberapa? Abad keberapa dibangun? Bentuk fisik temboknya mana? Tembok besinya mana? Saat itu tidak ada kamera bang. Jangan Tidak ada kaget, kamera. Bang Erka. Terlalu Nggak berat. ada kamera bang. Nggak ada kamera saat itu. Apa bang? Percaya ini gambar Yesus ada saat itu ada orang gambarkan kamera dengan kamera bang? Kita bisa ada orang jelaskan. ada Ini selfie. bukan gambar, ini lukisan. Bukan lukisan, just lukisan ya, bukan gambar. Tapi abang percaya pada lukisan juga? Saya percaya. Abang percaya pada lukisan macam Saya mana? percaya dengan Gimana lukisan saya kudus. mau- Ya, gimana saya tak mau percaya? Saya bisa pada- menjelaskan lukisan kudus itu. Saya bisa jelaskan. Tapi lukisan kudus itu. Silakan. Kak kita mau tambah silakan. Kayaknya berat dengan dia. Lukisan itu kan bukti bahwa sesuatu saat itu ada. Nah, ini yang ditanya Bang Erka ini nih. Setidaknya ada bukti ya Bang Erka ya, Ya, bahwa temboknya. si Zulkarnain ini benar-benar membuat itu gitu. Tapi ini seru ya bahas ayat ini. Dari satu pertanyaan Bang Erka sebenarnya banyak lagi nanti keluar pertanyaan. Hmm. Gimana menurut Abang? Kayaknya Ya, dia sesak napas di Bang Erka. sini dalam surah Al-Kahf. Udah Dalam putus surah asa Al-Kahf kayaknya ya. Bang. Di sini dalam surah Al-Kahf Allah Subhanahu Abang wa cari taala. dulu hanya- jawabannya baru naik ke atas, Pak. Dengar dulu Bang. Oh, berarti ada jawaban. Silakan. Masih berusaha. Dalam surah Al-Kahf Allah hanya ceritakan sedikit kisah tentang Zulkarnain. Ya, yaitu ada di surah Al-Kahf itu saja. Bukti. Allah yang Bukti Maha tahu. temboknya. Ya. So maka dari itu saya simpulkan Allah yang Maha tahu Bang, tidak ada yang lebih tahu daripada Dia itu. Wallahu alam ya. Ya. Wallahu alam ya. Ya Allah alam bimuradi. Udah, kalau udah wallahu alam Udah itu mau udah selesai Bang. Udah gak ada jawaban. Silakan, lanjutkan. Udah mentok sih. Abang mau bertanya mungkin mau bertanya apa Bang? Silakan. Lagi satu Bang. Oke, saya lagi satu mau tanya. Silakan dengan Kak Agatha, ganti-gantian. Ya. Adakah Yesus sendiri mengakui bahwa Dia adalah Allah atau adalah Tuhan? Begitu. Ada Bang. Coba buka Wahyu 1 ayat 8. Wahyu. Ini Wahyu ya Bang? Iya, nama kitabnya Wahyu 1 ayat 8. Wahyu. Wahyu ini selepas Nabi Isa sudah tiada Bang. Wahyu Ini ini Bang. perkataan dia sendiri ditulis sama Rasul Yohanes. Iya, tapi Yesus tidak ada saat Yesus ada, Yesus tidak ada Ada. mengakui Bang. Ini dia sendiri yang ngomong, aku. Saat Yesus ada kenyataan di mana ada Yesus mengakui bahwa diri adalah Allah atau adalah Tuhan. Itu baca dulu tuh, baca. Ini Wahyu.
Aduh, capek ya ngomongnya. Wahyu, Kayak gini. Wahyu. Tuhan kan? Tuhan kan? Udah itu kan? Udah jawab. Salomo bilang jawablah kebodohan dan Oke, oke. kebodohan. Gimana Kan? aja? Oke. Ikut gaya Salomo aja. Iya juga sih. Nah, ini kamu menyebut aku guru dan Guru dan katamu itu tetap. Itu seperti kalian ada orang banyak yang menjadikan Tuhan. iya. Ini apa? Ini apa nih? Ini apa? Ini apa nih? Di mana? Di Ini mana? Tuhan. Tuhan ini Tuhan. ada bukan hanya satu arti, Bang. Oke, jadi artinya seperti apa? Silakan. Nanti ku tanya lagi balik. Oke, ya. Oke, Bang. Jap. Tuhan. Kita jelaskan terlalu dalam nggak ngerti nanti ini. Kayaknya sih. Bang Hafizul. Halo. Iya. Bang Hafizul. Saya tanya, Bang. Apakah Tuhan itu harus mengaku dirinya Tuhan, Bang? Harus, Bang. Oke. Harus, Kak. Oke. Fir'aun pernah mengaku dirinya Tuhan nggak? Pernah, Apa bedanya? tapi dia itu sudah musnah. Firaun itu musnah. Oke. Betul? Allah tak ada musnah, tidak ada akhir. Oke. Pernah ada tapinya? Innal awwal wal akhir wal zahir wal batinu, Kak. Ada ayat, ada dalilnya. Di mana tuh, Bang, tulisan itu, Bang? Oh, alah, itu pun tak tahu ya. Oh, Al-Hadid ayat 3 ya? Betul. Coba cek, Bang. Al-Hadid ayat 3 ya? Ternyata ini perkataan Yesus loh, Bang. Di dalam Wahyu 1 ayat 17. Serius? Kata Kristus itu wahyu, Kak, wahyu. Itu wahyu berarti Ya. wahyu ini. itu adalah Yesus. Wahyu ini adalah Yesus, berarti Yesus pernah datang kali kedua juga. Kok kalau kali kedua nanti dia mau No udah way. datang ke dunia? Berarti itu artinya dibuktikan Yesus pernah datang kali kedua. Kalau nanti datang lagi satu kali ketiga. Betul? Enggak, Bang, enggak gitu. Yesus itu Ini lagi bersama-sama katanya dengan wahyu. Katanya wahyu. Dia kayaknya nggak ngerti kita, tapi Bang Katanya Ece. wahyu itu Biar- benar. Wahyu itu kata Yesus. Coba kamu dengar saya baik-baik. Ya. Tadi kamu mengatakan bahwa ketika Yesus tak tampak, baru dia mengatakan itu wahyu, betul? Yang mana? Yang Gimana, tadi Kak? ketika Kak Agatha menunjukkan Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, kamu bilang itu wahyu, betul? Nah, itu wahyu. Selepas Yesus Nah. sudah tiada. Oke. Nah, saya tanya, kapan Allahmu menampakkan diri sehingga dia mengatakan akulah yang huwal awalu dan wal akhiru? Bukankah Oke. sama aja? Allah ada mengakui bukan hanya Ya, satu bukan. kalimat. Innani anallahu la ilaha Ya, illa kapan dia ana menampakkan dirinya? fa'budni. Kapan dia menampakkan dirinya? Saat itu tidak ada kalendernya, Bang. Tidak ada orang sains, Bang. Maksudnya Allah kamu pernah tampak nggak? Tampak di Bila dunia ini saat- lalu dilihat. Kan tadi kamu menuntut kami. Ketika Yesus tampak baru dia ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Ya kan? Nah, ketika kamu tidak percaya dengan ayat itu karena Yesus nggak tampak ngomong kayak gitu kan? Betul? Nah, Tak kapan tampak, Allahmu benar. kapan Allahmu tampak baru ngomong akulah awal dan yang akhir? Kapan Allahmu tampak? Kapan Allah ku tampak? Akulah Nah, awal kapan dan Allahmu akhir. tampak lalu ngomong Allahmu tampak sama seperti Yesus yang datang bisa dilihat lalu bilang akulah yang awal dan akhir. Kan kamu kan butuh data kayak gitu. Nah, Oke, kapan oke, Allahmu saya tampak? jawab sekarang. Uh-uh. Saya jawab jawab dulu yang saya tanya yang tadi. Tadi saya sudah Di tunjukkan. mana Yesus? Itu tipu, Bang. Dikasih jawaban. Itu. Sabab saat itu Yesus sudah tiada. Oleh orang lain itu mengatakan. Al-Imran 54. Dia mengatakan apa? Maka orang-orang Di kafir mana? membuat tipu daya. Surah Al-Imran ayat 54. Iya, terus. Heeh. Iya, terus. Wa makrullah wallahu khairul makirin. Itu saya paham. Allah membalas tipu. Allah akan membalas tipu gimana tahu? Ya siapa yang Abang menipu? tahu? Ya siapa yang Abang menipu? tidak akan tahu. Allah bukan mau membalas tipu sekarang. Bila saat dia pergi ke dunia hari mahsyar, baru Allah akan dengar dulu. Ya saya dengar. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Ya gimana? Contohkan. Jika ini saya contoh ya. Contoh pada Apakah Allah diri bisa saya. dicontoh-contohkan? Katanya laisa kamislihi syai'un. Kenapa Allah bisa dicontoh-contohkan? Contoh diri saya tadi saya mengaku. Apakah Allah dicontohkan dengan diri kamu sama? Anda jangan hanya terus egois terus. Dengar kata saya dulu. Ya, dengar. Ah, Dengar. Jangan ingin menang diri. Ya. Contoh, saya contohkan saya ya. Contoh ini botol ya. Contoh ini botol. Dengar dulu. Jangan ketawa dulu. Misal ini botol ya. Misal ini botol. Jika Allah mau taruh saya di dalam neraka, Allah tidak akan langsung taruh saya di dalam neraka. Allah taruh akan saya di dalam sini. Baru Allah melemparkan botol ini. Saat itu orang akan nanya, ya Allah kenapa lemparkan saya di dalam neraka? Saat itu Allah akan mengatakan, saya bukan lempar engkau, saya lemparkan botol.
betul itu balasan tipu. Tapi kamunya di dalam kan, Bang? Kamu di dalam botol Ya, kan? saya ada di dalam. Lempar, Bang, Nah, botol ini, itu Bang. balasan tipu, Bang. Aduh. Abang kena paham tuh. Abang tidak tahu itu bahasa tafsir Quran. Hanya abang tahu terjemahnya. Abang kena paham sekali dengan sejarah juga. Yang saya tahu saya akan jelaskan. Yang saya tak tahu saya akan bilang saya tak tahu. Allah itu tadi al-awal al-akhiru kan, betul? Bukan al-akhiru, al-awalu juga, Kak. Iya, al-awalu al-akhiru, betul. Hmm. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Siapa yang sudah menyembah Allah di abad 4? Siapa yang sudah menyembah Allah di abad Di abad 4? keempat. Adakah satu bangsa yang sudah beragama Islam? Zaman siapa itu? Zaman Yesus Abad kan? keempat, Bang. Masa kau tanya lagi sama aku zaman siapa itu, Bang? Kalian masih belum selesai. Kalian masih belum selesai pertanyaan saya. Saya akan balas jawaban kalian. Apa yang kalian tanya saya akan balas juga. Coba kalian jawab dulu atas pertanyaan saya. Alkitab itu betul atau ada yang sudah digantikan? Wahyu itu. Wahyu itu bukan kata Yesus. Ngaku aja. Bukan Nggak kata ada, Yesus. Bang. Nggak ada. Bukan kata Yesus ya. Nggak ada yang diganti, Bang. Kalau ada yang diganti mana buktinya? Oke, tidak ada yang ganti. Kalian ada. percaya kan? Percaya? Kalau percaya, wahyu itu kata Yesus atau kata orang lain? Kesaksiannya para rasul tentang Yesus yang adalah wahyu itu. Itu kesaksian bukan? Iya, kitab kami ini kesaksian para nabi dan para rasul. Kalau Tuhan itu, kalau bagi saya ya, kalau Tuhan itu harus mengakui diri, harus memberi kenalan. Oke, abang tak bilang nama abang kepada orang. Oke. Lalu dari mana orang bisa tahu nama abang? Oke, Allah kapan memperkenalkan dirinya sama Muhammad? Tunjukkan sama saya. Kapan Allahmu itu bertemu Muhammad dan mengaku saya adalah Allah? Jawab pertanyaan Memperkenalkan saya diri. nanti. Saya akan jawab. Pertanyaan saya jawab dulu. Udah, itu tadi udah dikasih tahu. Saya Yesus mampu jawab sendiri tadi udah pertanyaan mengaku kalian. kan? Saya Dalam mampu jawab wahyu. pertanyaan kalian. Coba kalian jawab. Di mana Yesus mengakui bahwa diri adalah Tuhan? Oke. Tadi udah dikasih ya. Kalau tak boleh jawab jelas, langsung dari Yesus ya. Turunkan saya. Kalau tak boleh Oke. jawab. Oke. Oke? Jadi Allah tidak pernah menggantikan ayatnya. Waratil Quran tartila. Allah itu hanya Quran itu tetap di satu begitu saja. Allah tidak pernah menggantikan satu huruf satu ayat. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Quran ini akan tetap Yakin? ada di lauhin mahfuz. Siapapun tidak akan bisa menggantikan satu huruf atau satu harakat. Asli Bang Baca, ayatnya, Pak. Bang. Ayat yang kami Al-Baqarah, coba buka Al-Baqarah 106. Al-Baqarah Coba, 106. ya, sapi betina. Siapa yang gantikan ini? Sapi Si kami cewek. ini siapa nih? Tunggu. Siapa yang gantikan itu? Baqarah. Kami nahnu nazzalna dzikra ada begitu. Iya. Bukan hanya satu, Bang. Siapa Bukan ayat hanya yang satu. kami nasak, batalkan atau kami jadikan manusia lupa? Kami jadikan manusia lupa padanya. Pastinya kami Kami. ganti. Nah, kami ini siapa yang menggantikan ini? Aduh Bang Ada, RK, oh. tanganmu sakit banget nampar aku Bang RK. Aduh sakit banget. Oke. Oke, dengar. Bang. Aduh. Begitu kami bukan Allah bukan hanya sebutkan di satu kali itu saja. Banyak kali. Ya siapa? Bang. Siapa? Allah itu bukan hanya satu nama, Bang. Iya, Allah kami ini punya- siapa? Kami ini siapa? Subjek kami ini siapa? Allah Bang bukan RK, hanya satu nama. aku Allah pingsan. punya nama sifat adalah 99. Iya, ini siapa? Kami ini siapa? 99 ini. Iya, dengar dulu lah, Bang. Oh iya, dengar, saya dengar, saya Kami. dengar. Iya, aku. Allah mempunyai Mulai macet. 9, Bang. Heeh. Nama sifat ya. Adalah Ah. 99. Heeh. Heeh. Kok macet? 99 ini hanya bilang satu kah atau Hah? 9 kami? Aku kah atau kami? Iya, Di mana macet? sinyal Di lu mana yang macet, saudara. Di mana macet? Nih, kami ini siapa? Iya, Kami makanya ini dari Allah tadi atau aku bukan? Allah atau jelasin. bukan? Abang dengar Kami ini dulu. Allah atau bukan? Allah. Nah, Emang. ini Allah ganti ayat apa nih? Ayat apa yang digantikan sama Allah? Di mana Allah gantikan ayat? Baca dulu ini. Ayat yang kami nasak batalkan. Kami jadikan manusia lupa padanya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Iya, Apa yang tapi itu digantikan? Allah yang tanggung jawab itu apa yang mau jadi, apa yang sudah terjadi. Bukan oleh Gak nyampe manusia. nih Bang, gak nyampe otaknya. Bukan oleh manusia. Allah yang tanggung jawab. Jika mau di nasak mau dihapus, Allah yang hapuskan. Apa Tapi yang kata kamu Allah tidak pernah menggantikan ayatnya. tapi tak pernah kan? Lalu Dengar. itu apa? Di mana? Oke, yang sudah hapus itu Oke, coba saya Abang. tunjukkan data lagi. Oke, Saya tunjukkan oke. lagi biar kamu mengerti. Ya. Oke. Ya. Yang sudah kita hapus, lakukan coba korelasi tunjuk. ya. Kita lakukan korelasi ya, biar kamu Ya. paham. Selain Yang Al-Baqarah, sudah coba hapus. kamu buka Al-Hajj 52, coba buka Al-Hajj 52 dia bilang apa?
Di mana? Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Nabi Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus. Allah menghapus ayat mana nih? Katanya tidak pernah diganti, apa tidak yang pernah dihapus. Dimasukkan setan. Ayat apa yang dihapus? Setan? Maksudnya godaan setan. Iya, apa yang dihapus? Godaan setan, bro. Kepada siapa? Godaan setan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kata siapa? Coba buka Ibnu Katsir. Nih. Kepada siapa? Nabi melainkan gini. Nabi melainkan apabila mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan pada keinginan, ya. Sabar. Saya tunjukkan datanya, ya. Tunjuk. Ya, saya tunjuk. Tunjuk. Nah, nih. Sabar. Oke. Nih. Abu Daud telah menceritakan kepada Syubah dari Abu Basir, dari Ibnu Sa'id, Ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Mekah membacakan surat An-Najm, dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya, maka patut kalian orang-orang musyrik menganggap bahwa Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza paling terkemudian, ya. Maka setan pun memasukkan keinginan dan godaannya pada lisan siapa? Setan memasukkan godaan pada lisan siapa nih? Di situ ada nama Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tak, Bang? Nah, set ini apa nih? Nabi apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang memasukkan godaan itu? Godaan setan, tapi dia ingin setan memasukkan godaan kepada siapa? Dia ingin, belum bisa. Iya, godaan itu dimasukkan sama setan, sama siapa? Tidak boleh masuk, tapi dia bisa ingin saja. Abang bisa setan ingin. Itu memasukkan godaan kepada siapa? Oke, set ya. Abang bisa ingin, aku bisa nggak sekarang sampai ke langit ya, terbang? Kita fokus the point ini, fokus dengan poin ini. Setan memasukkan godaan kepada siapa? Aku juga bilang, ini inginan setan, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga beliau ini siapa? Beliau Nabi Muhammad SAW, ya. Mengatakan bintang-bintang yang ada di langit itu adalah syafaat. Yang memberikan syafaat ini Allah atau bintang-bintang? Di situ sebutkan syafaat bintang, kan, Bang? Nah, apakah Allah setara dengan bintang? Allah tidak setara dengan bintang. Lah, kenapa Nabi mengatakan bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya syafaat dan pertolongan? Oke, kita baca Quran ini, Bang, kita dapat pahala. Pahala itu syafaat atau apa? Silakan, Kak. Saya bilang, lanjutkan. Kita baca Quran dapat pahala. Ini di situ ada tulis bintang, ada tulis bulan, ada tulis matahari, ada tulis tentang dunia dan sudah terjadi yang akan mau terjadi, ya. Kita baca itu, baca Al-Quran, kita dapat pahala. Itu semua, ini semua Allah sudah sebutkan di Quran tentang segala kebanyakan makhluk, ya. Itu sepakat tak dengan Allah? Semua. Allah yang mana sih harus sepakat? Bang, abad 14 belum ada yang nyembah Allahmu, Bang. Kita kasih naik nih Batara Karang. Ya, Batara Karang. Silakan Batara Karang. Macet. Ini Batara Karang ini berapa kali nih saya naikkan ini, selalu saja dia ini macet ini. Oke, baiklah kita turunkan ya Batara Karang ya. Ini jangan-jangan ini yang naik ini malah dia ngerekam layar saya, teman-teman. Saya curiga begitu. Dia naik, saya naikin tuh nggak mau ngomong. Saya curiga mereka ini adalah orang-orang yang merekam layar saya ini, direkam kemudian diuploadnya, dikomersilkan oleh mereka. Saya sudah bilang berkali-kali loh teman-teman, tolong ya, bikinlah konten kalian sendiri. Jangan kalian rekam, kemudian kalian upload, kemudian kalian akhirnya kalian itu mengkomersilkan channel saya, sedangkan saya di sini dalam posisi itu yang memang sedang dalam posisi membutuhkan. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Ada yang ngomong, nyabu dulu editionnya. Memang luar biasa, Uclim. Saya ini merokok aja enggak loh saya ini. Dulu saya merokok saya. Tapi semenjak bertaubat, saya nggak merokok lagi. Heran saya dengan kalian ini. Kenapa sih kadrun ini kok kalian kok seperti itu? Kenapa kau terapkan ajaran Muhammad itu? Iya kan? Jangan kau terapkan ajaran Muhammad itu. Kan sudah aku bilang kemarin, Muhammad itu satu-satunya orang yang dipercaya sebagai nabi tapi punya riwayat halusinasi. Kau tak tahu Muhammad punya riwayat halusinasi? Makasih, Bang. Gitu loh.
Jadi apapun yang diceritakan tentang Muhammad itu kau harus pikir karena dia punya riwayat halusinasi. Dia bilang tuh, menurut Muhammad katanya Jibril itu sayapnya 600 katanya. Saya tanya kamu, dia ngitungnya gimana? Kau lihat orang begitu ya, nggak usah orang lah, burung gereja. Kau tahu nggak berapa sayapnya? Coba kau pakai otakmu gitu loh. Makanya Muhammad itu kan punya riwayat halusinasi. Dari mana dia bisa tahu sayapnya Jibril itu 600 itu dari mana? Makasih Kak Remince. Makasih Dino Koil, makasih Bang. Coba kau pikir dulu itu. Ngitung dia gitu, dia ngitung. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 600 gitu. Mikir. Terus barusan saya juga lihat ada video di YouTube, di TikTok. Videonya Ade Armando. Dia bilang begini, masa membunuh cicak dapat pahala kan? Iya, cicak katanya membantu meniup-niup api. Gitu. Makanya kau pikir Muhammad itu, coba kau pikir bener nggak sih dia itu dia lagi halusinasi gitu loh. Coba dari mana Muhammad bisa tahu kalau cicak itu bantu niup-niup Kayak apa? Apa jangan cicak? Makasih Kak Remince, makasih. Makanya ku bilang kan, ada satu video juga, ini dari Muslim juga. Dia membantah riwayat yang ada di hadis Sahih Bukhari itu. Kan di dalam Sahih Bukhari kan tertulis bahwasanya Muhammad itu kena sihir. Nah, akibat dia kena sihir itu dia berhalusinasi. Dia nggak bisa bedakan tuh, dia udah bersenggang sama istrinya atau belum, dia nggak bisa bedakan. Itu narasinya seperti itu. Dia lapor sama Aisyah, ini loh penyebabnya Aisyah bahwa saya nggak udah berhubungan sama kamu atau belum. Itu katanya dia disihir 1 bulan lamanya. Nah, di dalam satu video itu dari Muslim sendiri dia bilang gini, kalau kalian percaya Muhammad itu punya riwayat kena sihir, ya punya riwayat halu, jangan-jangan yang diceritain semua itu halu semua, karena dia punya riwayat halu loh. Orang kalau punya riwayat halu, jadi orang curiga ini halusinasinya dia, soalnya dia punya riwayat halu. Makasih Dino Koin, makasih. Gitu loh. Nah, di dalam riwayat-riwayat memang banyak cerita-cerita Muhammad yang dicurigai halusinasinya Muhammad. Contoh, sayap Jibril 600 katanya. Bisa pas gitu loh 600. Terus jumlah nabi itu 124.000. Bisa genep gitu loh, genep. 240. Muhammad ngitungnya dari mana? Ada gitu wahyu ke dia begitu. Wahai Muhammad, jumlah nabi 240.000 orang. Tapi jangan lupa ayatnya jangan dimasukkan Quran ya. Soalnya itu wahyu, bisa-bisa itu halusinasi. Loh, iya kan? Teman-teman, ayo rekam ini penistaan. Loh, saya tantang kalian datang kemari, buktikan bahwa yang saya katakan itu penistaan. Kalau Muhammad punya riwayat halu, ada hadisnya. Gimana sih kamu tuh? Masa mau saya putarin terus tiap hari itu terus kita bahas Muhammad punya riwayat halu? Gimana kamu tuh? Ya, Raden Ronggo, silakan nyalakan kamera Anda. Raden Ronggo. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu, Raden Ronggo. Pertanyaannya apa? Udah malu jadi orang Islam? Masalah malu nggak malu itu saya udah malu jadi orang Islam. Muka saya udah malu. Nggak pede saya tampilkan muka saya karena saya udah malu jadi orang Islam. Kacamata kok hitam? Mata udah kelihatan udah pakai kacamata. Hitam. Iya, mata keren. udah kelihatan. Kalau di sini hitam Mata keren. udah kelihatan. Nah, matamu. Mau nyalakan kamera? Mau nyalakan kamera nggak?
Coba lihatkan Oke, matamu baik. dulu Tidur baru kau di aku bawah. buka. Tidur kau di bawah. Matamu Hah? mana matamu? Tidur kau di bawah, tidur. Di Indonesia orang hitam berlomba putih. Di sini orang berlomba hitam biar kau tahu. Mati mereka sampai guling-guling di pantai itu mereka berjemur kayak ikan asin itu. Pengen berharap mereka putih lagi. Berharap mereka punya tan skin. Tahu kau tan skin? Oh, kau tan skin pun kau gak tahu. Jadi orang-orang di sini berlomba-lomba berjemur biar kulitnya berwarna. Kok bilang-bilang hitam-hitam? Saya bangga di sini hitam. Keren, biar kau tahu. Botol. Oke, kita kasih naik lagi ya. Kita kasih naik nih. Oh, si Anu, si Aljabar. Ya, silakan Aljabar, nyalakan kameramu. Aljabar. Tunggu, Iris, tunggu. Silakan, nyalakan kameramu. Tunggu. Gimana sih kamu itu? Tunggu, saya siap. Tunggu ya, bentar ya. Silakan. Iya, memang Muhammad punya riwayat halu gimana? Tanya sama ini Muslim ID. Bro, betul nggak Muhammad pernah berhalusinasi? Kena sihir? Kena sihir. Betul nggak? Iya, yang kena sihir. Iya. Ya, apakah Nabi itu kerasukan? Dia kena sihir betul nggak? Iya, kena sihir. Oke, Cuma kan akibat kena sihir itu, akibat dari kena sihir itu dia berhalusinasi betul nggak? Iya, bagi penglihatan ya. Iya, udah dibilang kok. Ini Muslim ID nih. Mau kau mau ragukan ilmunya dia? Namanya Muslim ID. Nih, Kau orang cecungut macam kau yang nggak tahu apa di kamu. Sebentar. Cecungut yang nggak tahu apa-apa tentang Islam, yang Islam cuma KTP doang. Kau sekarang rekam, bikin laporan ke Mabes Polri. Dia bilang, ini Edis TV bilang Muhammad punya riwayat kena sihir dan akibat sihir itu dia berhalusinasi. Kau buat laporannya sekarang. Botol. Apakah cuma Nabi Muhammad yang mengalami seperti itu? Mana ada nabi lagi yang kena sihir selain Muhammad? Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Oke. Nabi Muhammad itu kan dia kena sihir kan penglihatannya. Setuju? Yang saya tanya, sebutkan satu nabi yang kena sihir selain nabimu. Oke. Ketika Musa berhadapan saya tanya, sebutkan satu nabi yang kena sihir selain nabimu siapa? Ini aku jelaskan. Sebutkan dulu namanya. Namanya siapa namanya? Ya, Nabi Musa berhadapan dengan penyihir Firaun. Nah, ketika penyihir Firaun itu melemparkan talinya. Sebentar dulu. Sebentar. Nah, ini makanya jangan potong dong. Pertanyaan saya sederhana. Kamu sudah mengakui Muhammad adalah Muhammad adalah nabi yang kena sihir dan akibat sihir itu dia berhalusinasi. Nah, pernyataan saya. Iya, penglihatan itu, halusinasi kan penglihatan. Gimana sih kan memang halusinasi apanya? Ya, apakah cuma Nabi Muhammad? Sebentar. Muhammad pernah nggak ngomong bahwa sayapnya Jibril 600? Di mana itu? Ya tunjukkan dong, tunjukkan di mana itu? Kau kalau pura-pura nggak tahu, ku tendang. Tunjukkan dong, nggak boleh. Jumlah sayapnya Jibril berapa? Jumlah sayapnya Jibril berapa? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Udah kau tidur di bawah. Udah kau pura-pura nggak tahu aja, kau pura-pura nggak tahu, tidur di bawah. Pura-pura kau nggak tahu. Kalau kau Muslim, namamu sudah muslim.id, kau nggak usah pura-pura ngulur-ngulur waktu. Nggak usah. Males saya sama orang seperti itu. Kau sudah akui bahwa Muhammad berhalusinasi. Pandangannya tadi kau bilang. Nah, Muhammad bilang sayap Jibril 600. Makanya ku bilang sama kamu, ngitungnya bagaimana, bro? Kok bisa pas gitu 600? Burung gereja aja, kau lihat burung gereja itu, kau nggak bisa ngitung sayapnya itu berapa? Sembarangan kau bilang 600. Cobalah kau pikir-pikirlah dulu. Terus Muhammad bilang, cicak katanya niup-niup ini niup-niup api, membantu ini. Makanya saya bilang gini teman-teman, kamu tahu nggak cara paling praktis mereka ini untuk memuluskan aksinya? Tahu nggak kalian caranya bagaimana? Harus bawa nama Muhammad. Contoh begini,
oh saya ini pengurus masjid ini, ya kan? Biasanya kan ada nih ulama pengurus masjid. Dilihat tai cicak di mana-mana nih. Oh sialan ini banyak tai cicak ini. Gimana caranya nih biar kita basmi nih cicak-cicak? Muncul ide dia. Kita bikin aja, kita karang membunuh cicak dapat pahala. Itu di situ sebenarnya kau tahu. Cuman akalmu nggak nyampe ke situ, gitu loh. Dibuatlah membunuh cicak dapat pahala. Supaya apa? Supaya kalian lomba-lomba bunuh cicak biar nggak banyak di situ tai cicak. Itu caranya. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini, dari mana Muhammad tahu kalau cicak itu membantu meniup api? Memang cicak bisa niup api? Sejak kapan ada cicak bisa niup api gitu loh, makanya barusan viral loh videonya ini Ade Armando. Lagi pula kata Ade Armando, kalau memang cicak itu membantu meniup api Ibrahim, itu kan cicak yang udah meninggal itu. Keturunannya kok bantai, gimana sih kamu itu? Bahkan katanya dapat pahala itu, dapat pahala. Membunuh cicak dalam sekali pukulan dapat pahala. 2 kali pukulan agak turun sedikit pahalanya, dapat pahala. Pertanyaannya, kenapa itu ayat nggak masuk di Quran? Kenapa nggak masuk di Quran itu? Wahyu itu. Namanya wahyu kan harusnya masuk di Quran kan? Betul nggak? No, gimana sih kau itu? Terus lagi kata Muhammad, nanti barang, tahu kan barang ya? Aku harus pakai bahasa-bahasa gini ya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya ya. Barang laki-laki, burung laki-laki, menurut Muhammad, kalau berdiri di surga 70 tahun berdirinya. Itu kata Muhammad juga. Makanya kau cek dulu. Muhammad kan punya riwayat halu. Dia kan punya riwayat halu. Jangan-jangan yang dibilangin itu halu. Memang kalau bahas Muhammad, Juma, Yusuf, PI lari semua itu, lari kabur mereka. Rekam kau bawa ke Mabes Polri. Iya Pak, ini kata orang ini katanya Muhammad kena sihir katanya. Rekam ya. Katanya Muhammad kena berhalusinasi. Kau rekam sekarang. Ku tunggu. Memang kau. Malah justru nanti kau malu. Malu kau nanti. Gitu loh. Kok dibilang pengaruh domba? Bukan pengaruh domba. Saya ini hanya menjawab ulama-ulama kalian. Ulama-ulama kalian ya mengatakan bahwa di dalam Injil ya, di dalam kitab suci kami, di dalam Injil dikatakan Yesus menubuatkan tentang seorang nabi yang namanya Muhammad. Dari mana? Jalan ceritanya dari mana? Orang Muhammadmu aja kayak begitu gimana? Di dalam Injil disebutkan pada waktu hari berbangkit, di hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Nah Muhammad malah ngomong, malah burungnya 70 tahun berdiri. 70 tahun. Tahu nggak? 70 tahun berdiri. Pegel gak itu? Gimana? Emang pipis gitu? Nggak pipis-pipis 70 tahun. Aduh, memang kalau banyak lagi pokoknya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih lagi nih aja Ruqyah syariat mukjizat. Nah, Muhammad aja kagak punya mukjizat. Kok dia ada mukjizatnya? Nah, silakan. Ruqyah. Halo Kudis. Si Ruqyah ini kemana? Sialu. Silakan Ruqyah. Sialu. Silakan Ruqyah, silakan.
Ya, Sialu, kenapa? Ada apa ini, Om Kudis? Kau dari tadi nggak nyimak. Ya, apa yang mau ditanyakan ini? Saya bisa jawab semua. Betul nggak Muhammad punya riwayat halu? Riwayat halu? Ya. Kalau riwayat dia tercatat nggak tuh di kedokteran gitu? Ada nggak catatannya? Kalau nggak ada, berarti nggak ada riwayat halu, Bang. Kalau tercatat di kedokteran, misalnya ada di histori kedokteran itu, baru dia riwayat halu. Sudah? Saya katakan, riwayat halu Muhammad dicatat oleh Bukhari. Mana kameramu? Kameramu mana? Riwayat halusinasinya Muhammad dicatat dalam kitab Sahih Bukhari. Percaya nggak? Abangku, kalau riwayat itu harus tercatat dulu di kedokteran, abangku. Kenapa kau lari Ya, kamu? contohnya Nabi Muhammad ini mendaftar berobat di dokter itu dicatat itu. Kalau jika ada riwayat halu demikian, riwayatnya demikian. Lah ya, beliau saja tidak pernah berobat ke dokter kok. Bagaimana bisa dikatakan sebagai beriwayat halu? Sorry sebentar, saya tinggal tadi ambil air minum. Ya kan? Ya kan Bang Kudis? Gimana? Lah, baginda Nabi Muhammad saja tidak pernah berobat ke dokter, apalagi ke ahli psikiater. Nggak ada berarti riwayat halunya. Berarti Muhammad nggak pernah halusinasi? Ya silahkan Anda buktikan. Ada baik, tidak riwayat bahwa beliau itu berhalusinasi? Baik. Sudah aku bilang tadi, sudah aku beri tantangan loh. Sudah aku beri tantangan. Kalau saya ngomong ini bohong, kau lapor polisi, ya? Enggak. Iya. Coba abang tunjukkan sama saya riwayat berobatannya baginda Nabi Muhammad. Ada tidak beliau berobat ke dokter? Ada riwayat halu gitu. Baik. Apalagi di sini dokter psikiater. Baik. Jadi harus jelas Om Kudis. Baik. Gitu. Baik ya. Jangan asal ngomong. Dengarkan ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Ubay bin Aqsam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih diri istrinya atau belum. Suatu kali istrinya ingatkan, ya Rasulullah, belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Oke, sebentar. Kita ini langsung yang kata halusinasi ya, langsung ini. Ini yang langsung mengatakan halusinasi. Sebentar. Biar kalian dengar langsung nih ya. Sabar. Ini langsung ada kata halusinasi di sini. Kita udah siapkan teman-teman, nggak sembarangan, asal-asal ngomong. Nih. Ya dicari dulu riwayatnya benar tidak. Aduh, Om Kudis nih gimana? Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah? Saya sudah paham itu abangku, nggak usah dijelaskan. Tanya sama Ustaz. Nggak usah dijelaskan, saya sudah paham. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labib Al-Aqsa. Kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi berhalusinasi. Udah dengar? Ya, cuman kan beliau tidak ada riwayat halusinasi ya bangku. Gimana sih? Udah kau tidur di bawah. Ya, udah kau tidur di bawah. Nih lo, kau dengar lagi, kau dengar. Nih.
sini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya berhalusinasi. Gimana sih kamu tuh punya riwayat? Udah punya riwayat lalu udah dibilang kok. Bahkan seorang muslim sendiri itu muslim juga, tapi dari ahlul bait, ya, yang mengatakan riwayat itu, tapi dia nggak percaya karena itu anunya orang Sunni, ya. Nih, biar kalian tahu, saya putarkan lagi nih ya. Mohon maaf nih kalau berulang-ulang nih. Nih, bagaimana nih ya? Dengarkan nih. Sihir, santet, sampai halusinasi. Nah, ya, benar ya? Ya Nabi Muhammad tidak pernah kena sihir, santet, sampai halusinasi, atau apapun itu. Mau punya Nabi yang pernah kena sihir? Kalau saya sih enggak. Kami, mazhab Ahlul Bait, menolak tegas riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Yang sampai mengatakan Nabi Muhammad tidak sadar apa yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, dalam Al-Quran, Allah berfirman ketika iblis mengatakan, aku akan goda semua anak-anak Adam, tapi ia mengatakan kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Jika iblis saja tidak mampu menggoda atau mengganggu orang-orang yang terpilih, lalu bagaimana dengan Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, puncak dari kesucian? Apa mungkin iblis mampu menggoda? Dan yang kedua, coba kalian berpikir deh, andaikan nih ada satu orang yang punya riwayat pernah halusinasi, lalu orang tersebut menceritakan tentang kalian kepada kalian tentang saya bertemu dengan malaikat menyampaikan A, menyampaikan B. Kalian bakal percaya nggak? Jawabannya tidak kan? Karena kalian mengatakan, oh ini mah pernah halu, jangan kumat. Lalu bagaimana kita bisa memegang ucapan Rasulullah? Oleh karena itu, kami dari mazhab Ahlul Bait menolak dengan tegas bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Kami dari Ahlul Bait menolak dengan tegas riwayat Muhammad kena sihir. Hadis-hadisnya sendiri ditolak sendiri. Islam. Jadi Syiah sama Sunni itu begitu. Nah, orang Sunni itu mendoktrin para pengikutnya Syiah itu sesat. Mereka itu sesat katanya. Didoktrin. Nah, orang Sunni iya aja. Oh iya Syiah sesat gitu. Nah, Syiah mengatakan kami menolak riwayat Nabi kena sihir. Kenapa dia bilang begitu? Karena riwayat Nabi kena sihir itu ada di Sunni. Ada di Sunni. Jadi menurut Islam Sunni, ya, yang percaya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, nggak tahu kitab apa itu, banyak sekali kitabnya. Jadi orang-orang Sunni percaya bahwa Muhammad itu menikahi anak di bawah umur 6 tahun. 6 sampai 7 tahun. Umur Aisyah itu ketika dinikahi Muhammad tuh 6 sampai 7 tahun. Bayangkan tuh, berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Coba kau bayangkan kayak mana. Itu menurut Syiah, menurut Sunni. Nah, Syiah nggak percaya itu. Makanya Syiah itu ya mengkritik habis-habisan orang Sunni ini. Tapi orang Sunni punya akal. Akalnya gimana? Doktrin aja lah sama anak-anak itu. Syiah itu sesat. Udah, gitu aja caranya. Makanya kalau mereka debat sama Syiah, ketika orang Sunni debat sama Syiah, mereka nggak bisa bantah orang Syiah itu. Nggak pernah bisa dibantah. Mereka cuma mengatakan, kamu sesat. Kamu sesat, cuma itu aja. Jawaban mereka itu aja. Apapun kata orang Syiah, Sunni akan bilang, kamu sesat. Kalau membantah, mereka nggak sanggup. Babak belur, gitu loh. Babak belur, habis mereka babak belur. Gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik lagi.
Ada. Sebentar, kita cek dulu ya. Yang Kristen jangan naik dulu ya. Yang Kristen jangan naik dulu. Kita undang yang muslim-muslim saja. Yuk. Kita kasih naik, ada Chan. Halo Chan. Halo. Ya. Terus goblok kok nggak hilang-hilang apa? Marah-marah, datang-datang marah-marah. Enggak, goblok kok nggak hilang-hilang. Marah-marah. Nabi Muhammad kesurupan, bajar dia manusia. Ini Tuhan kau. Kesurupan. Tuhan kau. Kamera Tuhan kau nggak punya non. Nyalakan dulu Nggak punya nonok. Kamera. Kameramu nyalakan dulu. Silakan. Kameramu nyalakan dulu. Nah, wajar gitu kan keren. Oke, silakan. Wajar berhalusinasi. Dia manusia. Kalau kau, Tuhan kau punya nonot, punya tai, kau sembah. Goblok. Jadi Muhammad nggak punya nonot. Muhammad punya nonot, dia manusia. Dia punya kan burung, Tuhan dia manusia. Dia kan Tuhanmu, gimana? Bukan manusia. Muhammad manusia, bukan Tuhan. Itulah gobloknya kau. Kenapa kau Tuhankan dia? Dari nenek moyang kau sampai sekarang sampai kau. Kenapa kau Tuhankan dia? Siapa yang Tuhan Muhammad? Muhammad adalah manusia. Kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad? Enggak, kami enggak berseru-seru, kami mengikuti. Yang berseru begini siapa? Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang gitu? Kami berselawat, bukan berseru-seru. Enggak, siapa yang begitu? Tanya, siapa yang kayak begitu? Iya, kami berselawat namanya. Muslim enggak yang begini? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu Muslim enggak? Muslim. Bukan Kristen. Kristen kan goblok. Waktu kau berseru-seru kepada Muhammad, kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad itu atau enggak? Bukan mayatnya, pada Muhammad. Jadi Muhammad masih hidup? Jadi Muhammad masih hidup? Orangnya. Enggak, Muhammad masih hidup enggak? Makanya. Sebentar, pelan-pelan. Masih hidup di sisi Allah. Jangan pelan-pelan. Muhammad masih hidup enggak? Oi. Muhammad masih hidup di sisi Allah. Nah, itu kan makanya kan terbukti. Jadi mereka bilang Muhammad mati. Mereka ini pentuhan Muhammad. Muhammad masih hidup. Kamu yang bohong, kamu. Muhammad tuh maha mendengar. Kamu yang goblok, pernah belajar. Makanya belajar dis. Makanya kamu belajar dis. Jangan goblok dipelihara dis. Muhammad maha hidup nggak? Dari nenek moyang kau sampai kau sekarang. Nanti kau punya bini juga kayak goblok pulang nanti. Muhammad maha hidup nggak? Gaya dis. Mah hidup gak Muhammad? Hidup di sisi Allah sekarang. Dia mah hidup gak? Mah hidup gak dia? Enggak. Nah, enggak. Dia sama hidup, yang maha hidup Allah. Berarti dia udah mati. Ya maha. Berarti udah mati. Dia sekarang hidup di sisi Allah. Yang Muslim. Bingung dia. Kau dengar? Sekarang saya tanya. Muslim Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Yang namanya Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Saya nggak tanya panjang-panjang. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Lalu ketika kamu begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia mendengar nggak? Kami bersalawat kepada namanya. Saya tanya, dia mendengar nggak? Mendengar dia. Mendengar. Orang mati mendengar. Makanya kamu goblok dis. Udah. Oh, penyembah mayat kau. Penyembah mayatnya Muhammad. Tuhan penyembah mayat Muhammad. Udah ku bilang kau bawa belur kau. Muhammad masih hidup. Sebentar hidup, sebentar mati. Hidup mati. Macam lampu dah. Sebentar hidup, sebentar mati. Coba kau kutanya dengan baik-baik. Muhammad masih hidup atau sudah mati? Sebentar kau jawab masih hidup. Jawab sudah mati. Lalu ketika kau begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kau mengatakan dengarlah seruanku Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Kalau kau jawab masih hidup, nyata kau Muhammad itu masih hidup. Kalau kau sudah meninggal, kau penyembah mayat. Makanya kau maju kena, mundur kena. Makanya si Juma lari
cuma itu kalau lawan sama saya, debat sama saya. Apalagi kamu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang sudah mengatakan Muhammad mati hidup macam saklar. Gimana? Ya? Ayo, kita kasih naik lagi nih. Ada Bos Opas. Kita kasih naik dulu Bos Opas. Silakan Bos Opas. Bos Opas. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Bos Opas. Ya, Des, awak itu belum paham lagi lah masalah Muslim. Apa itu? Sepatutnya itu Nabi Muhammad itu utusan bukan Tuhan. Ya, kenapa kau tuhankan dia? Siapa kan Tuhan kan dia? Kalian Tuhan orang itu... Islam, kalian kenapa berdoa, meminta, berseru-seru kepada mayatnya dia? Dengar dulu, ini tidak Tuhan selain Allah kan? Itu Nabi Muhammad. Sebentar gini. Kenapa pada prakteknya kalian berseru Muhammadku, dengarlah seruanku, Kau bilang begitu kepada Muhammad, betul? Dengar, iya memang iya. Oke. Itu selawat. Kenapa kau berseru-seru supaya kau ingin supaya Muhammad mendengar seruanmu? Dengar dulu, awak belum paham. Paham kan? Daripada you punya Tuhan mah, dia Tuhanmu itu pergi sekolah, pergi ini, pergi itu manusia disembah itu. Dengar. Kau jangan lari kemana-mana. Dengar ya. Bukan lari kemana-mana. Dengar. Sebentar. Dengar dulu. Itu Nabi Muhammad. Bos Opas. Dengar, Bos Opas. Bukan Bos Tuhan. Opas, dengar. Bos Opas, dengar. Saya tak menyembah Nabi Saya Muhammad. tanya sama kamu sekarang. Pertanyaan saya sama kamu. Waktu kamu bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya. Jangan dulu. Jangan. Nabi Muhammad. Terserah kau mau bilang solet, terserah gini. Kau berseru-seru kepada siapa? Dengarkan dulu, Des. Kau berseru-seru kepada siapa? Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau di bawah. Waktu kau mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku, kau berseru-seru pada siapa? Itu selawat, Man. Dia Berseru punya kepada siapa? selawat. Itu Berseru Nabi kepada siapa? Muhammad. Hah? Paham kan? Berseru Dia kepada siapa? selawatnya Nabi Muhammad. Berseru Itu kepada Nabi siapa? mulia itu utusan Allah. Enggak, berseru kepada siapa? Suruh sama siapa? Itu selawat. Udah kau tidur di bawah. Udah ditanya berseru kepada siapa? Itu sholawat. Mau sholawat, mau sholat, mau apa? Saya bukan tanya itu. Saya tanya kau berseru-seru kepada siapa, Abdul? Kepada siapa kau berseru? Kau jawab. Kau udah bingung kau menjawab itu. Muter. Macam tahu kaki seribu disiram minyak tanah. muter. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
pengaturannya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.